mempersembahkan pujiannya.
Ya, puji Tuhan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita dan sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita, memelihara, melindungi kita. Oleh sebab itu kita akan mendapatkan bimbingan, arahan dari firman Tuhan supaya kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita selalu ingat kepada tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Sebentar kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Vincent Wijaya ya. Silakan di 30 menit ke depan untuk hambanya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan buat kita sekalian. Silakan Pastor Vincent Wijaya Baik. Hmm. mulai dengan doa firman Tuhan, setelah firman Tuhan kemudian ditutup dengan doa firman Tuhan. Silakan Bapak Vincent Wijaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nathanael. Saya awali dengan pantun dulu ya. Burung camar terbang ke tepian, hinggap sebentar di sebuah dahan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari terus miliki takut akan Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga ada beberapa di antaranya adalah teman-teman dari Full Gospel. Dan tema kali ini yang saya bawakan adalah A Blessed Family, keluarga yang diberkati Tuhan atau keluarga yang berbahagia. Saya percaya bahwa setiap orang yang mau berkeluarga itu mempunyai harapan atau yang diidamkan, memiliki keluarga yang berbahagia. Ayah, ibu, anak, bahkan cucu mempunyai dampak yang positif di dalam kehidupan mereka masing-masing, ya. Bukan hanya secara spiritual, tetapi bahkan di dalam dunia marketplace di mana mereka berada hari demi hari, itu mereka memiliki dampak yang positif kepada lingkungan komunitas di mana mereka berada. Bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah kerinduan daripada setiap orang yang memiliki keluarga. Dan saya juga percaya bahwa ketika orang mau memasuki jenjang pernikahan, tidak ada satupun yang mengharapkan akan terjadi crash ataupun keluarga yang berantakan gitu ya. Semuanya ingin keluarga yang berbahagia, diberkati Tuhan, bukan hanya secara spiritual, juga material juga dicukupkan Tuhan dan berdampak positif bagi eh, orang-orang di lingkungannya. Nah, kita akan coba bedah ya dalam 30 menit ini, apa sih rahasia sebuah keluarga yang diberkati Tuhan. Berikut nanti dengan kesaksian kehidupan tentunya. Saya akan share screen. Mohon bisa share screen. Oke, bisa ya. Oke. Nah, ini karena ini tema keluarga, saya ingin memperkenalkan terlebih dulu keluarga saya. Ya, ini saya punya seorang istri, 3 orang anak, 3 mantu, dan ini bersama dengan mama mertua saya, mama saya juga. Eh, yang di tengah ini putri saya yang tertua dengan suaminya. Dia seorang businessman dan juga hamba Tuhan, dia ini wakil gembala dari GBI di Puri. Lalu putra yang kedua adalah putra sebelah kiri saya yang besar ini badannya. eh, Punya seorang istri juga. Mereka berdua adalah businessman, seorang investment banker, ya. Kemudian yang ketiga,
yaitu Esther dengan suaminya Erik, dan baru dikaruniai satu putri, ya, yang sangat lucu. Dan dari anak saya yang pertama, yang putri ini, kami mereka dikaruniai dua orang anak, sehingga cucu saya ada tiga. Dan mama mertua saya usianya 88. Ini diambil tahun lalu ketika ulang tahun ke-88. Ini sekedar background, ya, ketika kami punya quality time bersama dengan istri, kami pergi kemana-mana, kita menikmati juga secara suami dan istri menikmati kebersamaan, quality time, ya. Di tengah-tengah kesibukan kami senantiasa punya waktu bersama untuk menikmati dan juga berbagi kasih bersama dengan istri. Oke, firman Tuhan yang akan saya ambil adalah dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Ini rahasianya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada firman, kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini hukum sebab dan akibat, ya. Kalau orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya, maka akibatnya berbahagia, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta kekayaan ada dalam rumahnya, dan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Kita mengenal hukum sebab dan akibat, ya. Contoh yang nyata adalah tentang negara kita lah, ya, negara Indonesia. Kalau saja Indonesia nggak punya hutang yang banyak dan korupsi dapat diberantas, maka akibatnya apa? Negara ini akan lebih makmur, banyak sekolah-sekolah akan banyak dibangun, sekolah-sekolah yang bagus, banyak jalan-jalan raya akan dibangun, banyak pelabuhan-pelabuhan, airport yang akan dibangun, dan banyak lagi, ya. Kita tidak usah mengemis kepada orang lain, ya, karena negara kita punya kekayaan yang cukup besar, ya, dan tidak berhutang. Tapi sebaliknya, kalau negara kita berhutang cukup banyak di sana sini, maka akibatnya apa yang kita lihat dan kita rasakan saat ini. Demikian juga dengan di dalam keluarga, ya, atau diri sendiri. Kalau kita tempeleng gitu pipi kita, pasti kita merasakan sakit. Itu sebab dan akibat. Nah, kita akan melihat sebab dan akibat orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya, maka akan ada 5 berkat yang akan diterima. Berbahagia, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut dalam bahasa Ibrani yare, artinya kagum, terpesona, memuja, menghormati, menghargai, atau dengan kata lain secara moral menghormati Tuhan. Morally to revere, to respect, to honor. Atau menginspirasi rasa hormat atau ketakutan atau kekaguman yang saleh. Godly fear, ya. Atau saya boleh, kalau dengan bahasa sehari-hari, saking biasanya melihat kehebatan Tuhan, kita itu hormat dan segan untuk melakukan kejahatan
Kita akan segan kalau berpikir kotor, merancang yang jahat, segan berbicara ngawur, segan kalau bertindak salah, apalagi menyakiti orang di rumah, saudara, teman, kolega, dan lain-lain. Karena ada Tuhan di dalam kita. Itu adalah pengertian takut akan Tuhan. Kenapa kita harus punya takut akan Tuhan? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Bahkan ketika kita sendirian, ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Ya. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alasan yang kedua kenapa kita harus punya takut akan Tuhan. Bahwa kita tidak memiliki kuasa apapun atas diri kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus lunas oleh darah Kristus. Ya, Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita. Maka kita seharusnya kagum dan punya respek kepada sosok yang memiliki hidup kita. Ya. Dan yang ketiga, ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini sangat nyata sekali ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya, kita harus terus andalkan Tuhan. Kita harus punya takut akan Tuhan, menghormati Dia di dalam hidup berkeluarga. Dalam pengertian sehari-hari, seluruh pengertian tentang firman tentang keluarga, kita perlu patut jalankan. Ya. Nah, coba memberikan ilustrasi tentang takut akan Tuhan. Belajar dari Yusuf di Kejadian 39 ayat 1-10. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Ini adalah ketika Yusuf digodai dan dirayu oleh istri daripada Potifar. Saya katakan ibu Potifar. Ya, dirayu hari demi hari. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf ini sungguh sangat menginspirasi kita. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Yusuf tahu bahwa walaupun tidak ada yang melihat, tapi dia tahu ada Tuhan yang melihat. Dan bahwa dia adalah milik Tuhannya. Maka dia kembalikan kekaguman, kehormatan, takut akan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dia berkata, bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Bagaimana kalau kita melihat kehidupan yang kita lihat dari internet, mass media, dan lain-lain, ya, skandal demi skandal banyak dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang besar. Mereka nggak punya takut akan Tuhan, ya. Mereka jatuh dalam kejahatan seksual, ya. Nggak usah saya sebutkan namanya, baik dalam negeri maupun pendeta dalam negeri, hamba-hamba Tuhan dalam negeri maupun dalam luar negeri. Kalau seandainya mereka, ya, punya takut akan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Yusuf ini, bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Saya percaya tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang namanya dosa seksual ataupun amoralitas. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada main perempuan, termasuk di dalam dunia bisnis. Pernah satu ketika saya aktif di perusahaan yang lama, bukan yang saya kelola, saya punya bos besar dan kami punya rekanan dari luar negeri. Satu ketika bos saya ngomong,
Vincent, ini ada tamu besar dari Belanda. Dia yang memberikan dana kita cukup besar. Kamu layani dia, dia datang ya. Kamu layani dia, apa saja yang mereka minta, kamu kasih. Saya tahu bahwa kebiasaan laki-laki itu biasanya mereka itu suka karaoke, kehidupan malam. Nah, mereka minta, memang minta. Dan karena saya ikutin perintah atasan saya dibawa ke salah satu tempat karaoke gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tempat karaoke itu bukan sekedar karaoke, itu ada ladies escort. Setiap kali ke sana itu ada orang gadis yang menemani gitu ya. Tapi saya sudah di rumah, saya sudah eh, ngomong pada diri saya pribadi, saya tidak mau terlibat dalam kejahatan apapun, dosa apapun ya. Lalu kami tiba di karaoke itu dan sampai larut malam ya. Dua orang tamu ini, dan biasa mereka sudah larut, saya ditemani oleh seorang teman, dan menjelang dini hari mereka minta izin ya. Dan mohon maaf saya mengatakan mereka pergi dengan perempuan-perempuan itu, tapi sepanjang sepanjang di karaoke itu saya ditemani oleh seorang gadis gitu ya. Saya nggak touch sedikit pun dia. Sampai dia ngomong sendiri begini, si gadisnya. Pak, kamu kok nggak ngapa-ngapain saya? Saya bilang, nggak apa-apa. Kan tetap saya nanti kasih tip kamu. Nah, saya bersyukur malam itu saya pulang dan tidak ada dosa yang saya lakukan. Hanya ya, saat itu karena saya masih di perusahaan yang lama, saya juga perlu taat kepada bos saya. Saya eh, melayani tamu-tamu ini. Seandainya sekarang kejadiannya, I will not do it. Saya tidak pernah akan lakukan. Ya. Nah, jadi eh, kita belajar, kita harus punya takut akan Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Sejak ia Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Nah, saya juga belajar dari satu hal ini. Kalau cari karyawan, pegawai, carilah pegawai karyawan yang takut akan Tuhan. Kalau punya suami atau punya istri, carilah suami atau istri yang takut akan Tuhan. Maka orang-orang di sekitar kita, ya orang-orang yang di sekitar kita, bagi orang-orang yang punya takut akan Tuhan, akan mendapat berkat daripada Tuhan. Dalam beberapa kesempatan retreat keluarga, saya juga mengatakan kepada orang-orang yang single, kalau mereka ingin diberkati dalam kehidupannya, saya katakan punya 3 faktor aja. 3 hal yang harus dimiliki oleh calon suami atau calon istri. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan berhubungan erat dengan hikmat. Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ayub 28:28 mengatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi definisi daripada takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Ya. Di Yesaya 33 ayat 6 berkata, takut akan Tuhan adalah harta bendanya Tuhan. Ya. The fear of the Lord is God's treasure. Ya, kalau Yesaya. Jadi kalau kita punya takut akan Tuhan, kekayaan Tuhan kita miliki. God's treasure. The fear of God is God's treasure. Ya. Hikmat dalam bahasa Ibrani, karena ini dari Mazmur diambil
adalah di dalam bahasa Ibrani. Hikmat itu artinya skillful, terampil, pandai, baik dalam hal perang, pekerjaan-pekerjaan teknis, dan juga memiliki kebijaksanaan, berakal budi, dan sukses. Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan punya hikmat, akan berakal budi, cara berpikir yang benar, mentalitas yang benar, dan akan punya perilaku yang benar, punya pilihan dan keputusan yang benar, yang pada akhirnya membuahkan sukses. Saya percaya di sini juga ada sahabat saya, Pak Freddy, yang ngasih firman hari Selasa. Keluarga yang sangat diberkati, karena saya melihat satu kehidupan yang fear God, takut akan Tuhan. Ya, kita melihat juga dalam kehidupan Yusuf, seorang yang tidak punya apa-apa, bahkan kalau tanda kutip sekolah pun enggak ya, gitu ya ibaratnya. Dia punya sekolah intimasi dengan Tuhan aja. Tapi dari seorang yang sangat sederhana, diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri Mesir. Itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Jadi sebetulnya sukses itu tidak hanya, saya katakan tidak hanya karena boleh aja kita sekolah S1, S2, S3, tapi yang terpenting di atas semua itu adalah fear of God. Ya, fear of God mengatasi bahkan skillful kita, kepandaian kita, pengetahuan kita. Karena hikmat itu atau takut akan Tuhan itu melebihi semuanya. Dalam keadaan situasi khusus tertentu, kepandaian kita itu, mohon maaf, nggak bekerja gitu ya. Pengalaman kita nggak bekerja, tapi takut akan Tuhan, hikmat itulah yang mengerjakan yang lebih daripada sekedar pengetahuan dan pengalaman kita. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah takut, nggak usah sekolah dan apapun. Kalau bisa sekolah tentu sekolah ya. Tapi punya takut akan Tuhan, intimasi dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, yang Amin. kedua adalah yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka dalam bahasa Ibraninya hapes, yang artinya benar-benar suka, benar-benar mengingini, sangat senang untuk melakukan. To have pleasure in, to be pleased to do. Ya. Terkait dengan ini Mazmur 11, Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang paling penting di sini adalah memahami dan mengerti apa yang kita baca dan kita selidiki. Baru kita melakukannya, baru kita bisa melakukan dengan benar. Nah, ini ada satu firman yang mungkin Bapak Ibu semua udah tahu, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Di FGB MFI, kami setiap hari ini ada yang namanya FCBH, Faith Comes by Hearing, Pak. Setiap hari itu baca satu pasal, kemudian kita renungkan apa yang firman itu baca, lalu impact-nya dalam kehidupan kita apa, lalu hidup kita bagi orang lain apa, ya. Dan saya percaya kebiasaan untuk membaca firman itu, bahkan menghafalkan, itu sangat dahsyat, punya impact dalam kehidupan kita. Amin. Ada beberapa ayat tertentu yang saya hafal tentunya ya, hafalkan terus, seperti Mazmur 41 ayat 1-4. Ini adalah sebuah ayat yang saya sangat hafal sekali, yaitu berbahagialah orang yang berbelas kasihan kepada orang miskin,
Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan memelihara nyawanya. Tuhan akan melindunginya. Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Lalu dikatakan orang-orang seperti ini akan disebut yang terbahagia di bumi. Diranjangnya pada waktu sakit, Tuhan akan membantunya dan menyembuhkan sama sekali dari sakitnya. Amin. Ya. Amin. Ada ayat-ayat tertentu yang merupakan rema. Kenapa ayat ini merupakan rema? Karena Tuhan menyelamatkan saya lewat ayat ini ketika saya diselamatkan lewat kebangkrutan, ya. Diminta Tuhan untuk memberi makan, dan Tuhan dengan sangat graciousnya, sangat murah hatinya, setelah saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, betul-betul hutang yang begitu menggundung, bunga dan penalti dihapuskan, dari pokok pinjaman di haircut lagi, ya, diberikan diskon, dan dengan 3 properti yang saya miliki semuanya lunas. Yang waktu itu tahun 97-98, kalau tanpa intervensi daripada ilahi, kebaikan dan kemurahan Tuhan, tidak mungkin saya bisa lolos dari kebangkrutan itu. God is so gracious, ya. Nah, kita juga harus punya dalam kaitan dengan keluarga, Bapak Ibu sekalian, eh, ada satu ayat yang bagus sekali, yaitu di Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak dan cucu, dan kehormatan anak-anak adalah orang tua mereka. Pastikan Amin. baik-baik, kita akan dapat mahkota Tuhan kalau anak dan cucu kita ada di dalam jalur yang benar. Sebuah keluarga yang lengkap, sebuah keluarga yang simple adalah suami dan istri. Tapi sebuah keluarga yang lengkap adalah orang tua, anak, dan cucu. Karena kita mengenal Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Nggak berhenti dengan di Allahnya Ishak, tapi sampai Allahnya Yakub. Pastikan anak dan cucu kita adalah di dalam jalannya Tuhan. Baru kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan dapat crown daripada Tuhan. Nah, aplikasi kesukaan firman Tuhan ada dalam penerapan beberapa prinsip utama di dalam keluarga, ya. Prinsip covenant, ya. Perjanjian dengan Allah bukan kontrak, akan ditaati. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, kalau kita benar-benar mengerti tentang ingin diberkati di dalam ingin mendapatkan keluarga yang diberkati, maka prinsip-prinsip mengenai covenant ini kita mesti jalankan. Nggak ada trial and error, nggak ada coba-coba di dalam pernikahan. Satu kali sampai seumur hidup, sampai maut memisahkan kita. Prinsip yang kedua adalah prinsip otoritas di dalam hierarki otoritas di dalam keluarga. Struktur otoritas ilahi tidak boleh dibalik. Bapa, Kristus, suami dan istri. Ya. Dan ini kita seringkali suka sinetron-sinetron yang misalnya judulnya adalah suami-suami takut istri. Sebetulnya itu karena melawan firman Tuhan, maka sinetron itu kelihatan lucu sebetulnya. Tapi kalau yang benar hierarki itu adalah Bapa, Kristus, suami dan istri. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala daripada wanita adalah lelaki. Kepala lelaki adalah Kristus, dan kepala Kristus adalah Bapa di surga. Yang ketiga, nanti kita bisa diskusikan prinsip kasih. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami dan istri. Suami kepada istri seperti Kristus kepada jemaat, rela berkorban total. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Bukan tanduk ya, ibu-ibu, tapi tunduk. Mana yang lebih dulu? Suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suaminya. Nah, ini sebagai 5 menit terakhir, pengertian berbahagia itu eser, kebahagiaan, keberkatan, anak cucunya akan perkasa, perkasa itu gibor, perkasa, kuat, berani, berkuasa, juara, excellent, ya. Angkatan orang benar akan diberkati, barak, barak itu diberkati, blessed, dipuji, diagungkan, ya. Harta dan kekayaan, hon and oser, benar-benar harta, kaya, berisi, bernilai, cukup atau memadai, dicukupkan, gitu ya.
Paulus nggak banyak hartanya, tapi dicukupkan Tuhan kemana-mana, ya. Keperjalanan misinya dia cukupkan Tuhan, ya. Yang kelima, kebajikan tetap untuk selamanya. Kebajikan itu sedekah, kebenaran, keadilan secara etika benar, tindakannya benar. Nah, ini ada sebuah eh, research dia lakukan di abad ke-18 dari dua orang, yang satu takut akan Tuhan, Jonathan Edward, dan Max Jukes yang tidak takut akan Tuhan. Ya, ini penelitian selama mencakup 200 tahun. Jonathan Edwards adalah seorang yang takut akan Tuhan, pendeta, pengkhotbah KKR, ya, teolog, rektor dari sebuah akademi New Jersey sekarang bernama Princeton, menikah dengan seorang istri yang takut akan Tuhan, dikaruniai 11 anak. Mereka mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Dari 1.000 orang keturunan yang diteliti, ya, semua menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Sebaliknya, Max Juk adalah seorang yang ateis, yang tidak takut Tuhan, hidupnya tidak punya prinsip, ia tidak percaya Tuhan, tinggal di New York, ia menikah dengan seorang istri yang juga tidak takut akan Tuhan, tidak memperbolehkan anak-anaknya ke gereja. Max Juk seorang pemabok, ya, tidak punya pekerjaan tetap. Nah, ini penelitiannya begini, ya. Dari keturunan-keturunannya 100 orang menjadi pendeta, misionaris, guru, teologia, 100 orang menjadi pengacara, 80 orang memegang jabatan publik, 60 orang menjadi profesor, 30 orang menjadi hakim, 13 menjadi direktur university, 6 orang menjadi gubernur dan wali kota di US, 3 orang menjadi anggota Kongres, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Max Juk, 400 orang menjadi sampah masyarakat, 300 jadi gelandangan, 130 menjadi narapidana, 100 orang menjadi pecandu miras, judi, atau 60 orang mempunyai kebiasaan eh, apa nih? Ya, 50 orang menjadi wanita pekerja Juli. malam, 7 orang menjadi pembunuh, dan kota New York mengalami kerugian yang banyak sekali dari akibat daripada keturunan Max Jukes ini. Kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya sebagai penutup. Suami dan istri yang takut akan Tuhan dan sangat suka akan firman-Nya, suami istri ini akan berbahagia, anak cucunya akan perkasa di bumi, harta kekayaan ada di rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Mereka akan bertumbuh ke arah karakter Kristus yang menciptakan pernikahan. Mereka akan bertumbuh di dalam seluruh buah roh, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. So, keluarga yang diberkati, kita punya dua rahasia kunci, yaitu takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan firman-Nya. Ini sebagai penutup saya ulang kembali sebab dan akibat tadi, ya. Sebab dan akibat, ini penutup, ulang lagi. Oke. Nah, ini deh, ya. Orang yang bagaimana kita punya punya keluarga yang diberkati, takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Akibatnya berbahagia, anak cucu akan perkasa di bumi. Kita akan benar-benar menjadi angkatan orang benar, ya. Kemudian harta dan kekayaan ada dalam rumahnya dan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Nathanael Jedija. God bless you all. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent untuk renungan pagi pada pagi ini. Kami diberkati tentunya dengan apa yang disampaikan. Kalau kita perhatikan tadi ya, ada 2 generasi ya, dan menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan. 2 kuncinya, takut akan Tuhan. Penyebabnya supaya kita bisa diberkati ya, tadi hubungan sebab akibat. Kalau kita mau keturunan kita mewarisi bumi, menghasilkan keturunan-keturunan yang seperti yang disampaikan tadi, tentunya pilih yang baiknya ya. Ya, tidak ada yang lain, adalah kita memiliki rasa takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan. Karena di luar itu
itu sifatnya sementara. Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan tentunya akan dilihat oleh keluarga kita, khususnya anak-anak kita ya. Saya mendengar sebuah pernyataan dan itu dibuat dalam satu tulisan bahwa pemuridan awal luar biasa itu adalah di rumah. Karena kelak akan menghasilkan keturunan seperti yang tadi ya. Banyak orang mengandalkan ya udah di sekolah minggu, padahal mereka nggak menemukan itu di rumah. Dan saya percaya apa yang tadi disampaikan oleh hambanya Pak Vincent ini akan menjadi rema buat kita lakukan dalam hidup kita, khususnya kita sebagai orang tua ya. Amin Bapak Ibu sekalian Amin. ya. Karena saya percaya tidak ada satu orang tua pun ya yang menginginkan keturunannya tidak menjadi baik. Semua, bahkan saya mau katakan ya, yang melakukan yang tidak baik di luar ya, dalam hati kecilnya aku pengen anakku menjadi baik ya. Apalagi kita yang ada di dalam doa pagi pada pagi ini ya. Saya percaya firman Tuhan datang kepada kita tidak secara kebetulan pagi ini. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Sama-sama, Bu. Vincent. Tuhan pakai Bapak lebih dahsyat lagi. Banyak jiwa diberkati ya lewat pelayanan Bapak dalam bidang apapun. Tuhan berkati Bapak, keluarga Bapak diberkati, anak cucu Bapak juga diberkati. Dan itu janji Tuhan. Baik, Amin. kita Thank you, masuk Bu. dalam sesi Belum tanya jawab. tutup doa firman, belum tutup doa firman. Baik Bu Pak, Justina belum tutup silakan doa Pak, boleh firman. ditutup dengan doa dulu sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Pak Vincent, Ya, ya, boleh ditutup doa dulu oke. Pak Yuk sebelum kita doa dulu yuk. masuk Q&A. Bapak di surga, terima kasih untuk fellowship kami, doa pagi ini, Anastasis. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi, berlepas pribadi, dan kami praktekkan dalam kehidupan, bukan sekedar perkataan. Dan biarlah kami senantiasa bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami untuk berjalan dan punya spirit takut akan Tuhan, dan juga kami mau terus memiliki kecintaan akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka pada kami, supaya akibat dari takut akan Tuhan dan sangat suka akan firman-Mu digenapi dalam kehidupan keluarga kami semua. Kami akan berbahagia, kami akan menjadi orang-orang yang secara anak dan cucu juga akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam kehidupan rumah tangga kami, dan kebajikan akan mengikuti kami senantiasa seumur hidup kami. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Vincent. Saya mempersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Silakan. Yang sudah on kamera, ada yang raise hand, silakan. Oke, baik. Dari Pak Hasiholan Sidabutar, silakan Pak. Salam. Shalom. Pak Cibimen. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord, Pak. Selamat malam Pak Vincent. Ya, Pak Siolan. Saya mengenal Pak Vincent sudah sekitar 20 tahun. Waduh. Dan saat ini saya full rep Pak Vincent. Oke. Selalu kalau cerita nasional, yang pertama saya ingat Pak Vincent. Waduh, thank you Pak Siolan. Cerita saya nasional, yang pertama di pikiran saya Pak Vincent. Terima kasih Pak Siolan. Pak Cibimen. Be strong in the Lord. Luar biasa, luar biasa. Karena sebab akibat. Tadi Pak Vincent bilang, negara kita kalau banyak nggak berutang. Karena berutang makanya masyarakat menderita. Yang pertama, sebenarnya pemerintah berhutang, makin merajalelanya koruptor di Indonesia ini.
Kalau kita lihat saat ini sepertinya udah sangat sangat luar biasa parahnya. Sebab akibat dikaitkan dengan tadi Pak Vincent menyinggung soal hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kalau gayanya, stylenya seolah-olah takut akan Tuhan. Ternyata di belakangnya banyak persoalan-persoalan perselingkuhan. Apalagi di Sumatera Utara ini sudah menjadi rahasia umum soal perselingkuhan. Yang ketiga, stylenya takut akan Tuhan. Tapi merajalela, hamba-hamba Tuhan ini cinta akan uang. Cinta akan uang, itu yang tiga itu sebab akibat. Sebenarnya kalau ini kita lakukan hamba Tuhan, dan kami ada grup kami, sering kami membahas soal perselingkuhan hamba-hamba Tuhan di Sumatera Utara ini. Minta tanggapan kepada Pak Vincent, sebab akibat ini gaya hamba-hamba Tuhan ini seolah-olah takut akan Tuhan. Nyata-nyatanya yang tadi saya katakan perselingkuhan. Yang kedua mengenai Cinta uang. cinta akan uang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, Pak. Tadi sekedar contoh bahwa saya ambil mengenai negara Indonesia. Memang kita harus banyak berdoa untuk negara kita, untuk dimunculkan para pemimpin yang takut akan Tuhan ya Pak ya. Bayangkan kalau Indonesia punya Yusuf atau Daniel itu, maka dari satu orang aja dampaknya luar biasa ya. Jadi saya katakan hutang kita itu memang besar sekali ya. Hampir 10.000 triliun. Hutang kita itu eh, bayar setahun tuh 800 sampai 850 triliun. Seandainya kita nggak punya hutang, itu uang bisa digunakan untuk kesejahteraan luar biasa, Pak Siolan. Ya, bukan hanya infrastruktur, tetapi bisa ngirim orang-orang pinter ke luar negeri, beasiswa, ya, guru-guru gajinya dinaikkan dan sebagainya. Ya, Eh, jadi kita mesti berdoa, Pak Asiolan, bersama-sama munculnya pemimpin-pemimpin yang sangat punya takut Takut akan Tuhan. Tuhan, seperti betul-betul seperti Daniel dan Yusuf. Kita rindu muncul seperti kayak gitu, ya. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan perselingkuhan dan kejahatan seksual yang terjadi di hamba-hamba Tuhan. Iya. Sekali lagi, tadi contohnya jelas sekali. Kalau orang punya pemikiran ataupun pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, nggak pernah akan melakukan hal seperti itu, Pak. Saya 40 tahun, Pak, pernikahan. 40 tahun sekarang. Mulai kemarin 23 April. Nggak pernah satu kali pun saya melakukan penyelewengan. Ya. Karena saya tahu, pertama adalah saya punya Tuhan yang luar biasa, ya, yang menjagai saya juga. Yang kedua, saya punya istri yang juga yang sangat setia. Dan yang ketiga, saya tahu bahwa pemahaman kebenaran firman Tuhan mesti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita melihat Amsal, Pak, kalau kita ini himbauan kepada hamba Tuhan, baca Amsal ya, bahwa akibat dari perzinahan itu luar biasa, hina dan semua akan diterimanya seumur hidupnya. Ya, akibat Amin. perzinahan daripada Daud dengan Batseba, Pak. Ada Daud menerima 10 hukuman daripada Tuhan. Iya. Tapi Daud itu bertobat akhirnya dan hidupnya dipulihkan. Nah, sebetulnya kan tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, firman itu untuk koreksi bagi kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran, ya. Amin. Contoh Yusuf juga tadi katakan, bagaimana aku melakukan dosa yang besar ini, berbuat jahat kepada Tuhan. Iya. Nah, ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan, waduh, kita nggak melihat lagi fenomena-fenomena yang ganjil di gereja-gereja, Pak. Ya, jadi ya yang ketiga soal mamon. Nah, ini penting sekali. Memang kita seperti tadi saya katakan, kita harus punya hafalan ayat-ayat yang bisa, oh kalau gini apa ya harusnya. Nah, Matius 6 ayat 24 itu mengatakan bahwa kamu tidak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Lalu di ayat sebelumnya, ayat 19, Pak,
Janganlah cari harta kekayaan di bumi. Di bumi dan karat akan merusakannya, pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tapi carilah Iya. harta di surga. Ya, ini sekali lagi firman ini mesti diaplikasikan. Nggak Amin. gampang loh, nggak gampang loh Pak Siolan. Apalagi orang-orang yang hidup di dalam dunia marketplace seperti kami ya, dunia marketplace. Godaan dan cobaan tuh hampir di setiap deal-deal yang kita lakukan. Ya. Iya. Nah, kalau hamba Tuhan biasanya dalam pelayanan. Nah, itu makanya himbauan ataupun advice bagi hamba-hamba Tuhan, kalau pelayanan yang berbeda jenis, jangan sendirian, Iya. ya, Amin. jangan sendirian. Kalau itu yang dilayani adalah seorang wanita oleh pendeta pria, istrinya yang melayani. Iya. Kalau itu keluarga, suami dan istri, boleh suami dan istri, ya, dan itu akan aman. Kita lebih aman. Saya sambil bercanda ngomong gini loh Pak Asiolan. Ada beda antara Yusuf dengan Simpson. Kalau Yusuf digodain tuh larinya keluar. Kalau Simpson digodain larinya ke dalam. Nah, itu yang berbeda, Pak. Ya itu yang jadi pembeda, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh itu karena larinya ke dalam, ke Simpson, seperti Simpson. Nah, Pak Siolan, kita semua harus lari keluar, Pak. Amin. Harus lari Amin. keluar. Oke, saya rasa mesti menjawab, Pak Asiolan. Iya, thanks Pak Vincent. Ya, Ya, semoga sudah terjawab ya. Silakan Pak Daniel sudah raise hand, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Firman-Nya sangat memberkati sekali ya. amin, Pak. Ya, saya dengan tegas saja saya bertanya nih, melihat bangsa kita ini begitu sangat terpuruknya, korupsi semakin merajalela, dan perbuatan-perbuatan ya pelanggaran hukum lainnya juga ya, termasuk di kalangan seperti yang Bapak katakan di kalangan hamba-hamba Tuhan juga ya, ada yang bahkan ada yang masuk penjara ya, saya dengar begitu. Nah, mengacu kepada kisah Yusuf dengan Daniel, Yusuf dia seorang diri aja dia bisa mengubah Ya, satu bangsa ya. Seorang Daniel juga bisa dia mengubah satu kerajaan. Dan seorang pemuda yang bernama Richaiche itu juga bisa mengubah kota Almalonga di Guatemala. Itu seorang pemuda ya. Nah, berarti bangsa kita ini dalam keadaan terpuruk seperti ini sepertinya nggak ada ya yang seperti Yusuf dan seperti Daniel ini. Nggak ada. Kalau ada, ya tentu bisa diubah ini, bangsa ini. Nah, itu yang saya mau tanya. Bagaimana menurut Pak Vincent? ya ini seperti Abraham doa kepada Tuhan supaya Sodom dan Gomora tidak dijungkir balikan, kan Adam bilang kalau ada 10 orang benar itu Sodom dan Gomora tidak dijungkir balikan. Ternyata nggak ada ya. Jadi doanya Abraham kalau ada 1 orang benar itu. Tapi akhirnya kan memang Tuhan berempati luar biasa dengan Abraham sehingga Lot itu diselamatkan karena doa Abraham, ya. Lot itu diselamatkan karena doa Abraham, ponakannya kan. Nah, saya melihat gini Pak, saya cukup sependapat sih Pak, bahwa belum ada yang tampil di jajaran nasional yang seperti Daniel dan Yusuf ya. Ya, nggak ada lain sih Pak. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya, dari keluarga kita, kemudian lewat doa, biarlah kalau nggak di 5 tahun ini Pak, artinya kita berdoa untuk 5 tahun ke depan.
tapi start daripada kita dulu ya. Keluarga kita dulu, Pak. Kita bangkitkan juga keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Saya percaya Indonesia akan punya, Pak. Ya, kalau dengan berdoa itu Indonesia akan punya. Apalagi doa orang benar akan sangat besar kuasanya. Ya, Indonesia akan punya, Pak. Tapi startlah dengan keluarga kita, Pak. Yes. Suami Amin. dan istri yang takut akan Tuhan akan membentuk, menciptakan atau melahirkan keluarga yang cinta akan Amin. Tuhan. Keluarga Amin. yang sehat, keluarga yang cinta akan Tuhan akan melahirkan komunitas yang sehat. Yeah. Yeah. Komunitas yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat akan melahirkan negara yang sehat. Let's start with ourselves. Mari kita mulai dari diri kita. Dari diri kita, suami dan istri, ya. Bukan berarti bahwa saya sudah sempurna, Pak. Tapi saya tahu bahwa saya mesti menuju ke arah sana. Jadi, the fear of God. Kalau orang punya fear of God, Pak, punya hikmat, Pak. Dan hikmat itulah yang mengelola kehidupan kita itu sukses. Pengkhotbah 10 tadi ayat 10 katakan, yang terpenting untuk sukses adalah hikmat. Dan kunci hikmat, Takut Tuhan. Ayub 28:28 ya, berkata, takut akan Tuhan adalah hikmat. Dan Yesaya 33 ayat 6 tadi luar biasa sekali. The fear of God is God's treasure. Kalau dalam King James-nya ya, takut akan Tuhan adalah kekayaan Tuhan. Harta benda Sion disebut di terjemahan kita. Tapi itu adalah harta bendanya Tuhan. Ya. So, itu aja Pak. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Let's start with us dan kita berdoa. Kalau nggak di generasi sekarang muncul generasi berikutnya ya. Atau istilahnya nggak 5 tahun ini, 5 tahun yang akan datang. Baik, Ya, terima ya. kasih Pak Baik, Vincent makasih. sudah meresponi apa yang disampaikan oleh Pak Daniel ya, bukan pertanyaan tapi mungkin setiap apa yang sudah disampaikan memberikan pencerahan kembali bagi kita. Menarik dikatakan mulai dari kita. Kalau kita adalah sebagai ibu rumah tangga, mulai dari kita. Jangan kita Amin. berharap mengubah orang lain, tapi kita tidak berubah. Mulai Ya. dari hari Amin. ini Amin. kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa tidak secara kebetulan firman ini datang kepada kita. Setiap orang tua di sini saya melihat sebagian besar orang tua mulai dari kita. Tidak ada yang terlambat ya Pak Vincent. Iya. Lagi Tuhan masih beri kita kesempatan. Baik. Tadi Mungkin satu menambahkan lagi. ayat Pak Daniel tuh satu ayat yang perlu diingat terus ya. Amsal 17 ayat 6 tuh Pak. Yes. Mahkota orang tua adalah anak dan cucu. Yes. Ya. So we will have crown, kita akan dapat mahkota dari Tuhan when our descendants, our children and children's children, ya kalau dalam terjemahannya, anak dan cucu kita juga ada di dalam jalur Tuhan dan punya fear of the Lord, dan mereka juga sangat suka akan firman-Nya. Jadi pastikan bahwa ada di dalam jalur Tuhan, ya. Amin. Amin. Ya, baik. Mazmur 128 juga, Pak. Iya, Bagus. Pak. Itu. Iya, Pak. Pokoknya kita masing-masing punya ayat-ayat rema ya, yang ketika kita ngomong, saya sendiri kalau ngobrol dengan orang tuh ngalir aja, karena ya setiap hari selalu diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dulu kadang-kadang begitu sangat antusiasnya. Satu buku itu kadang-kadang bisa dibaca, Matius full gitu ya. Markus full. Sebetulnya perjanjian baru itu kan cuman 4 Injil itu kan 89 pasal aja tuh. Ya, betul. Iya kan? Sebetulnya 1-2 jam juga selesai itu. Tapi yang penting kan dipahami dan dimengerti dan kemudian dijalankan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent. Kita diberkati pagi ini, dan memang ini adalah tema yang terus diangkat menurut saya ya, di gereja-gereja, di komunitas-komunitas, karena keluarga digoncang. Ketika keluarga rapuh, maka terjadi sebaliknya yang tadi sudah disampaikan Pak Vincent. Tetapi ketika keluarga kuat, maka endingnya bangsa akan menjadi kuat. Jadi Amin. jangan heran kalau hari-hari ini
kok hamba Tuhan yang digoncang? Iya, karena iblis mencari terus ya pijakan-pijakan. Dia tidak mencari celah yang besar, tapi pijakan yang kecil. Ketika kita buka, maka di sana iblis cari kesempatan. Oke, baik. Satu Kita lagi penting bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya Bu Yulia, eh, berdoa bahwa jangan sampai ada hamba Tuhan, gembala itu jatuh. Karena firman Tuhan mengatakan Amin. gembala jatuh itu domba berserak-serak tuh. yes. Ya, jadi istri juga mesti penopang, benar-benar nggak gampang loh. Ya. Harta, penolong, tahta, Pak. dan wanita. Harta, tahta, dan wanita itu godaan dosa. Oke, Jadilah wanita yang penolong, bukan penodong ya. Penolong, menjadi tiang doa di tengah-tengah amin. keluarga. Saya Amin. biasa katakan juga, ketika masih ada seorang wanita yang bayar harga, berlutut, maka Ya. keluarga itu diselamatkan. Karena Di doa balik seorang wanita di balik terbaik. seorang lelaki yang sukses ada wanita bijaksana Yes. sebetulnya. Ya, oke, Oke. baik. Dari Bu Noni ada yang mau disampaikan, silakan Ibu. Ya, selamat pagi Pastor Vincent Wijaya, sangat diberkati pagi hari ini Amin. mengingatkan dan mengkoreksi. Kita harus mengajar akan firman Tuhan, dibaca siang dan malam, mendidik kalau dalam kebenaran dan mengakui kesalahan. Dalam hal ini kita sangat ditegur karena masih ada hal-hal di antara 3 poin ini yang sering kita lakukan. Terus terang aja, malas menginjil, belum ternyata dalam kehidupan sehari-hari, penginjilan. Dan kalau kita ditegur masih mudah tersinggung dan ngambek, bahkan tidak mau lagi hadir. Mudah mengadakan perpecahan, bukan mengayomi. Dan kami mendoakan untuk anak terang di Indonesia, sudah ada 1. Dan kita doakan terus, yaitu Menteri Keuangan Purbaya. Kita berdoa untuk terus setia beliau ini untuk mengayomi Indonesia, memberantas korupsi. Menteri Keuangan Purbaya sudah, ya kita sebagai manusia, kita sudah menganggap baik, tetapi kita tetap topang doa. Itu anak terang. Terima kasih, itu aja tambahan. Terima kasih Bu Mohon Noni. koreksi. Terima kasih Bu Noni. Kita masih punya waktu 5 menit ya sebelum kita mengakhiri. Saya Kelihatannya banyak silakan. suka ke politik ya, Arya. Karena politik mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari soalnya. Ya. Tapi Iya, memang saya senantiasa dalam beberapa seminar penting sekali untuk aplikasikan, kalau bisa nggak berhutang jangan berhutang gitu loh ya. Mungkin nanti next saya akan bawakan ini kalau diundang lagi Anastasis, apa bagaimana kita bisa terhindar dari hutang sehingga kita nggak terpuruk gitu ya. Amsal 22 ayat 7 itu harus diterapkan dalam kehidupan kita. Orang yang berhutang menjadi budak orang yang mengutangi. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan apalagi eh, kita punya pedoman itu. Harusnya saya tidak mau berhutang dan saya ingin mengajar anak-anak saya juga dalam kehidupan mereka nggak punya utang. Nanti aja, ini satu sesi lagi yang cukup panjang, dan tapi itu adalah aplikasi praktek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, terima kasih Pak ya. Kita tunggu Pak ya, dan Bu Lydia nanti bisa mengundang lagi untuk tema yang menarik ini. Oke, eh, satu ayat yang saya tadi diingatin ya, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya, Jadi betul, dimulai dari kita. Kalau kita mau berharap keturunan kita menjadi baik, maka apa yang kita tabur hari ini buat keluarga kita. amin. Kita harus bayar harga dari sekarang. Jangan kita berharap menghasilkan buah yang baik, tapi apa yang kita tabur tidak baik. Karena firman Tuhan akan terus tergenapi, apa yang kita tabur itu kita tuai. Tapi kasih anugerah tersedia bagi kita kalau kita mau kembali sungguh-sungguh, tidak ada yang terlambat. Baik, kalau sudah tidak ada, kita Ada Ibu Kristina tadi dari tadi nunjuk tangan. mana Ibu Kristina ya? Saya kok nggak 2 slide soalnya. Bu Kristina. Ibu Silakan Kristina Ibu kok. Kristina. Ibu Kristina masih monitor kah?
kosong tuh Bu Christina. Itu So. nggak ada. Bu Christina, Ya, oke, kalau nggak mungkin ada, ke mungkin toilet, ada ke toilet. yang lain. Ya, terima kasih Bu Siske untuk notisnya di kolom chat ya. Oke, baik, kita akan mengakhiri doa pagi kita pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Vincent Wijaya yang sudah Sama-sama memberkati Ibu. di doa pagi ini lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan ya. Firman ini akan terus berkarya dalam hidup kita, digenapi dalam kehidupan kita ketika kita meresponi dengan baik setiap firman Tuhan yang datang kepada kita. Jangan mengeraskan hati kita, firman yang datang untuk menegur kita, untuk kita menjadi lebih baik dalam Tuhan. Baik, kita akan Amin. masuk dalam doa penutup. Saya mempersilakan Bapak Budi ya, Pak Budi. Doa penutup nanti diakhiri dengan doa Bapa kami dan doa berkat dari Pak Nathanael. Silakan Pak Budi, Tuhan memberkati.